Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu waktu dzabhi lil udhiyah. Kita akan membahas tentang waktu diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Wa yadkhulu waktu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil 'aidi ay 'aidin nahri wa ibaratur raudati wa asliha. Diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu dari mulai waktu diperbolehkannya melaksanakan sholat id, yaitu ketika terbitnya matahari dari arah timur di tanggal 10 Dzulhijjah. Wa asliha ay 'aidin nahri wa ibaratur raudati wa asliha yadkhulu waktu tadhiyah idza tala'at asy-syamsu yauman nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini. Ada ulama yang berpendapat bahwa madha qadru rak'ataini wa khutbataini, setelah lewat atau setelah melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah khafifata ini, di mana khutbahnya ini yang ringan, yang cepat. Jadi dengan catatan walau seandainya yang berkorban ini tidak ikut sholat id, maka diperbolehkannya menyembelih ukuran setelah terbitnya matahari ditambah pelaksanaan 2 sholat rakaat dan pelaksanaan 2 khutbah yang singkat itu. Jadi misalkan terbitnya pukul 6:15, maka ya 6:30 seperti itu. Jangan jam 6 disembelih, enggak sholat id ikut nyembelih, tapi menyembelihnya terlalu dini. Nah, itu menghindari ikhtilaf. Walaupun ada yang berpendapat pokok sudah muncul, sudah boleh waktu sholat, ya wes boleh nyembelih walaupun enggak ikut sholat. Tetapi lebih amannya kita agak mundur sedikit gitu. Wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha wa yastamiru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriki. Nah, tetap diperbolehkan menyembelih dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah terbit tadi ditambah 2 rakaat dan ditambah 2 khutbah yang singkat. Jadi itu perkiraan waktunya ya, terbit plus mundur waktu kira-kira cukup untuk 2 rakaat sholat dan 2 khutbah, 15 menit lah. Nah, hingga tanggal 13 Tasyrik atau 13 Dzulhijjah, hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Di tanggal 13 Dzulhijjah itu sampai akhir harinya ya selesainya waktu asar. Kalau sudah waktu maghrib pada tanggal 13 itu kok sudah maghrib, ya hilang sudah, diperbolehkannya udhiyah. Wahya utawi wahya as-salasatu al-mutasillatu bi asyri Dzulhijjah, di mana hari Tasyrik ini hari yang menyambung 3 hari setelah hari Idul Adha. Wa yustahabu 'inda dzibhi 5 asya'. Kita akan membahas 5 hal yang disunahkan ketika menyembelih hewan kurban. Sekali lagi kita akan membahas 5 hal yang disunahkan ketika menyembelih hewan kurban. Ahaduha at-tasmiyatu fa yaqulu adz-dzabihu bismillahirrahmanirrahim falau lam yusammi halal madbuhi. Yang pertama yang disunnahkan ketika menyembelih hewan kurban itu adalah membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah. Seandainya falau lam yusammi, seandainya tidak membaca bismillah, halal, tetap halal.
al-madbuh, hewan yang disembelih tetap halal. Yang kedua yang disunahkan bagi orang yang menyembelih kurban, as-sholatu 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Seperti itu yang dibaca. Wa yukrahu ayyajma'a baina bismillahi wa ismi rasulihi. Dimakruhkan mengumpulkan antara nama Allah dan Rasul. Jadi ini harus lihat syarahnya ya. Ini maksudnya bagaimana ini? Mengumpulkan, nanti saya coba lihat. Yang dimaksud makruh mengumpulkan nama Allah dan Rasul ini dalam satu kalimat atau bagaimana? Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kemudian salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasalisu istiqbalul qiblati, disunahkan menghadap kiblat. Bidzabihati ay wajhihu adzabihu madbaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidon. Jadi disunahkan orang yang menyembelih itu menghadap kiblat beserta hewan yang disembelihnya. Itu. Yakni orang yang menyembelih menghadapkan yang disembelih ke arah kiblat dan dia pun juga menghadap kiblat. Yang keempat yang disunahkan at-takbiru, membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Qabla tasmiyati, sebelum membaca bismillah. Nah, disunahkannya ini sebelum membaca bismillah. Wa ba'daha, lan setelah membaca bismillah. Salasan, 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca lagi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kama qala al-Mawardi, seperti pendapatnya Imam Mawardi. Jadi disunahkan membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali ketika menyembelih hewan kurban ini, sebelum membaca bismillah pun juga setelah membaca bismillah. Yang kelima, ad-du'a, membaca doa bil qabul. Fayaqulu ad-du'a'u bil qabuli. Fayaqulu adzabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Jadi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, itu yang dibaca. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Yang baca bukan MC. Disunahkan bagi orang yang menyembelih membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Artinya ay hadhil udhiyati nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha. Jadi artinya, ya Allah, kurban ini adalah nikmat dari Engkau untukku dan aku mendekatkan taqarrub kepadamu dengan kurban ini. Semoga Engkau terima kurban ini dariku. Nah itu. Jadi ada 5 kesunahan bagi orang yang menyembelih. Yang pertama, membaca bismillah, tetap sah sembelihannya walaupun tidak membaca bismillah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, menghadap kiblat, baik yang disembelih maupun yang menyembelih. Kemudian yang keempat, membaca takbir 3 kali sebelum membaca bismillah dan sesudah membaca bismillah, sesuai pendapatnya Imam Mawardi. Kemudian yang kelima, membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, kurban ini adalah nikmat dari Engkau untukku dan aku mendekat kepada Engkau dengan kurban ini. Semoga Engkau terima kurban ini dariku. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.